Halo Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, kali ini kita mau membahas film yang berjudul Middle School Girl A. Penasaran kan sama ceritanya? Sebelum mulai, biar aku makin semangat bikin kontennya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita masuk ke alurnya. Jang Mirei adalah seorang anak SMP yang tidak terlalu bersosialisasi di sekolahnya. Ia tidak punya teman dan sedikit menarik diri dari orang lain. Ia lebih nyaman sendirian, makan sendirian di perpustakaan yang ia sukai. Ia suka menulis, tapi ia tak begitu pede dengan tulisannya. Ibunya sibuk bekerja setiap hari, sementara ayahnya suka mabuk-mabukan dan kadang memukulinya. Mirei sangat takut pada ayahnya. Ia selalu bersembunyi di lemari jika ayahnya pulang. Mirei sangat menyukai sebuah game online, dan di sana adalah tempat di mana ia menemukan teman-temannya. Dalam game online itu, ia berpura-pura jadi pemanah laki-laki dan menyukai seorang pemanah laki-laki lainnya. Ada seorang putri bernama Shina yang menarik perhatiannya. Shina sangat cantik. Mirei membayangkan kalau Shina yang cantik itu adalah teman sekelasnya, Baekha yang memang paling cantik di kelas. Dan pemanah yang ia sukai adalah Taeyang, anak laki-laki yang ia sukai di kelas. Suatu hari, guru menugaskan anak-anak di kelas membentuk kelompok untuk menonton movie bersama-sama. Dan Mirei satu kelompok dengan Taeyang. Teman-teman yang lain sama sekali nggak peduli dengan tugas itu. Jadi saat guru pergi, mereka meninggalkan Mirei dan Taeyang berdua saja. Mereka berdua menonton movie bersama-sama, tapi Mirei asik menatap Taeyang diam-diam. Taeyang memang tipe yang baik, jadi ia mudah dekat sama Mirei. Ia juga tahu Mirei menulis sebuah novel dan memujinya. Ia juga satu-satunya yang memberi tepuk tangan saat Mirei menang penghargaan bersama Baekha. Meski teman-teman kelas tidak terlalu menyukai Mirei, Baekha baik pada Mirei. Ia sering mengajak Mirei bicara dan mulai dekat dengannya, menghabiskan waktu bersama Mirei di perpustakaan. Ia bahkan satu kelompok dengan Mirei saat jam olahraga dan juga saat tugas memasak di rumahnya. Mirei yang awalnya nggak punya teman jadi merasa bahagia ada yang bersikap baik padanya. Taeyang ingin menjadi populer dan mulai masuk klub band. Ia mengatakannya pada Mirei untuk pertama kalinya dan dalam sekejap Taeyang benar-benar populer. Banyak anak perempuan yang tertarik padanya, tapi Taeyang hanya tertarik pada Mirei dan bahkan mengajaknya melihat pertunjukannya. Setelah itu mereka bisa jalan-jalan ke Hongdae. Suatu hari, game online kesukaan Mirei akan ditutup. Mirei sangat sedih karena harus berpisah dengan para karakter. Saat itu si cantik Shina mendekatinya dan mengatakan pada Mirei untuk datang menemuinya jika Mirei merasa kesepian. Karena ingin berkonsultasi masalah cinta, Mirei datang menemui Shina hari itu. Dari pertunjukan yang dikatakan Shina, dia akan ada di sebuah event free hug di sebuah taman. Mirei datang ke sana dan bertemu dengan maskot yang melakukan free hug. Mengatakan kalau dia adalah Taeke, itu sebuah nama di karakter game. Dan tahu kalau boneka maskot itu adalah Shina. Mirei meminta maaf karena Shina pasti berpikir dia adalah seorang pria. Sejak saat itu, Mirei mulai berkonsultasi masalah percintaan pada Shina yang ada di boneka maskot itu. Tapi Shina nggak pernah bicara, ia hanya mengangguk, menggeleng, dan melakukan bahasa isyarat saja. Mungkin karena itu Mirei merasa lebih nyaman. Ia bahkan sempat menanyakan apakah Shina pernah ke Hongdae, apakah tempat itu menyenangkan atau bagaimana. Tapi suatu hari, Mirei menghadapi hari yang buruk. Guru memarahi dia dan Baekha karena mereka mengirim cerita yang sama ke panitia lomba. Teman-teman lebih percaya pada Baekha karena Baekha adalah anak yang cantik dan pintar. Mirei adalah orang yang menulis novel itu, tapi tidak ada yang percaya padanya karena ia tak pernah memperlihatkan pada orang lain.
hanya ada dua yang tahu itu adalah novel miliknya. Baik Ha yang mencontek dan Taeyang. Tapi Taeyang diam saja dan tidak mengatakan apapun. Teman-teman kelasnya membulinya. Mirai juga tahu kalau selama ini Taeyang ternyata menyukai Baik Ha. Alasan Taeyang mendekatinya adalah karena Baik Ha sering main bersama Mirai. Saat pulang ke rumah, Mirai ketahuan mengambil uang oleh ayahnya dan ayahnya memukulnya. Padahal Mirai hanya mengambil uang untuk membeli pembalut. Mirai merasa kalau sudah tidak ada gunanya ia hidup di dunia ini lagi. Mirai menemui Shina untuk mengucapkan salam perpisahan karena ia akan bunuh diri. Tapi Shina kemudian menghentikannya dan membuka maskotnya untuk pertama kali. Shina ternyata adalah seorang pria, bukan wanita seperti yang selama ini Mirai pikirkan. Shina adalah Jae-hee, seorang siswa SMA. Jae-hee mengatakan Mirai tidak bisa mati begitu saja. Sebelum mati, Mirai harus membuat list apa yang ingin ia lakukan. Karena kalau sudah mati nggak ada gunanya menyesal nanti. Jae-hee mengerti perasaan Mirai karena dia juga ingin bunuh diri dan sedang menyelesaikan list hal-hal yang ingin ia lakukan. Sayangnya, Mirai tidak punya apapun yang ingin ia lakukan. Tapi Jae-hee mengatakan ia tahu Mirai pernah ingin ke Hongdae dan mengajak Mirai ke sana. Keduanya jalan-jalan ke Hongdae dan makan pizza ukuran besar. Itu adalah salah satu list yang ingin dilakukan Jae-hee. Selama ini ia tak melakukannya karena tempat itu populer dengan pasangan. Kalau datang sendiri dia malu. Mirai juga dimintai tolong oleh Jae-hee untuk menemaninya periksa gigi karena ia takut pergi sendirian. Pokoknya lucu banget deh. Jae-hee meminta Mirai untuk menulis apa yang ia ingin lakukan agar tidak menyesal. Sama seperti dirinya. Jika Mirai tidak bisa melakukannya sendiri, ia akan membantu Mirai. Sejak saat itu, Mirai mulai masuk sekolah lagi. Ia juga jadi lebih berani dan mengatakan pada guru kalau novel itu adalah miliknya. Tapi guru mengatakan semuanya sudah berakhir, gak ada gunanya lagi. Mirai keras kepala. Salah satu teman Baik Ha bernama Noran pernah merasa disakiti oleh Baik Ha dan ingin balas dendam. Dia tahu kalau Mirai yang menulis novel itu dan mengatakan ia akan membantu Mirai. Ia sengaja membocorkan masalah itu ke media dan membuat heboh satu kelas. Mirai dan Baik Ha langsung sidang untuk dimintai keterangan. Dan saat Mirai merasa kalau ia sudah terlalu jauh, aku rasa dia akan mengakui kalau itu novel Baik Ha. Tapi Baik Ha tiba-tiba menangis dan mengakui kesalahannya. Keadaan mulai berbalik 100%, di mana Baik Ha yang biasanya dicintai oleh seluruh kelas mulai menjadi target bully, sementara Mirai sudah tidak diganggu lagi. Mirai jadi merasa sangat bersalah dan akhirnya memperbaiki hubungannya dengan teman-teman kelasnya. Sejak awal, alasan free hug Jae-hee menjadi pertanyaan besar bagiku. Kenapa dia melakukan free hug? Bahkan di saat nggak ada orang di taman, saat semua menolak dipeluk, saat hujan, Jae-hee selalu ada di taman, menawarkan jasa free hug. Mirai bertanya-tanya kenapa Jae-hee melakukannya, tapi ia tak pernah menanyakan alasannya. Hanya saja, Jae-hee pernah bercerita kalau ia melakukan kesalahan pada teman baiknya, dan itu mungkin menjadi alasannya. Terbukti saat Jae-hee akhirnya menemukan orang yang sebenarnya ingin ia peluk, dan menurutku itu cukup emosional. Setelah Jae-hee berhasil melakukannya, semua listnya sudah terpenuhi dan ia dengan tenang bisa bunuh diri. Tapi di sana itu, Mirai malah nggak rela berpisah dengan Jae-hee. Movie ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya cukup serius. Dua orang yang ingin bunuh diri karena masalah masing-masing, menemukan kenyamanan di antara mereka. Dukungan dari orang lain sangatlah berarti. Ia jadi lebih bisa menghadapi kehidupan sekolahnya dan melakukan hal-hal baik sebagaimana sifatnya yang sebenarnya, padahal dia masih anak SMP.
Awalnya, ia mungkin membenci Baekha, tapi melihat Baekha ada di posisinya, ia jadi memikirkan saat ia ada di posisi itu. Baekha pernah bersikap baik padanya, meskipun kenangan itu hanya sedikit, tapi ia berhasil menjadikan itu alasan membantu Baekha. Kadang orang terlalu fokus pada hal-hal jahat yang dilakukan orang lain, dan langsung melupakan kebaikan yang selama ini dilakukan orang lain. Ungkapan karena nila setitik rusak susu sebelangga itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan, hanya dengan satu perbuatan jahat, semuanya akan rusak. Bisa jadi perbuatan jahat itu tidak disengaja, tapi tetap saja anggapan orang lain berbeda. Semua orang punya pelarian akan masalahnya sendiri. Pada awalnya, Mirai ingin bunuh diri sebagai pelarian, kemudian ia bertemu seseorang yang ternyata hidupnya lebih buruk darinya. Mirai takut pada ayahnya, tapi ibunya mencintainya. Karena itu, ia membuat list hal yang ingin ia lakukan. Selagi ia menyelesaikan semua listnya, ia bertemu dengan Mirai. Dan mungkin saja Mirai satu-satunya orang yang tidak ingin ia menghilang. Jae-hee akhirnya bisa menatap masa depan yang baru dan memulai dari awal lagi. Movie ini open ending. Jae-hee dan Mirai berpisah di ending movie. Tapi ada bagian tersirat kalau Jae-hee akan kembali saat Mirai sudah duduk di bangku SMA. Saat teman-teman mengajaknya ketemuan, Mirai mengatakan dia sudah ada janji dan nggak bisa ikut mereka. Meski Mirai tidak mengatakan siapa orangnya, tapi aku bisa menebak orang itu adalah Jae-hee. Dan film pun tamat.